hidup menjadi saksi. Oke sih sebenarnya, tapi ada yang mau katakan karena kadang-kadang ya nanti disampaikan kan tidak ada isinya gitu. Dan orang kita ketika ngomong tentang keselamatan pun keselamatan yang dibahas adalah keselamatan tentang saya masuk surga. Nah itu udah salah ya. Jadi saya tes ya gimana jadi orang Kristen kalau udah selamat ya. Kalau bukan katanya percaya Yesus bisa selamat. Bagaimana setelah dia percaya dia berzina? Ya Pak, kalau orang yang sudah percaya tidak akan melakukan itu dan tahu. Dan itu nggak cuma berzina ya. Ya. Dan kalian tahu yang dia tidurnya itu siapa? Keponakannya Ahitofel. Keponakannya Ahitofel seorang penasihat dia yang kata-kata itu bijaksananya seperti bijaksana Tuhan. Apa yang dia katakan tidak pernah salah. Dan Uria itu prajurit yang sangat kacau. Jadi dia mengkhianati banyak senjata. Brengsek nggak ada sekali. Brengsek ya. Tapi itu kan dosa ya teman-teman. Nah, belum yang itu bro, yang tadi, yang sim dulu. Belum saya. Ya. Kita mau bahas dosa dulu. Dosa ini sebenarnya ya. Jadi sin, ya dosa. Dosa itu tentang apa sih teman-teman? Tentang saya, ya saya di tangan-tangannya. Ya, karena oke. Jadi kejatuhan. Kejatuhan ini terjadi karena apa, teman-teman? Pertama-tama ya terjadi ketika Tuhan itu sebenarnya bikin sebuah perintah yang baik. Jadi saya sudah ngomongin di yang pertama ya, di sesi pertama, bahwa Tuhan itu memberikan perintah yang sangat generous sebenarnya. Semua buah dalam taman ini kamu boleh makan dengan bebas. Nah kalau kamu dikasih perintah begitu enak ya, semua boleh dimakan dengan bebas. Jadi saya kasih contoh misalnya Jogja, pemilik Jogja itu bilang, wah ini buah banyak tuh, makan dengan bebas. Benar-benar kata-katanya dengan bebas. Jadi tidak ada batas. You boleh nikmati senikmat-nikmatnya. Tapi sekali lagi, kebebasan sebebas apapun, dalam semua filsafat ya, semua sistem filsafat mengajarkan bahwa tidak ada bebas yang sebebas-bebasnya tanpa batas. Oke. Ya, tidak ada yang tanpa batas. Gak mungkin. Harus ada batasnya. Ya. Dan batasnya adalah satu buah. Buah apa? Buah apa? Kalau yang jawab buah apel langsung besok jadi pengurus di Timbuktu ya, yang di ITB. Ya, semua boleh dimakan, hanya satu yang nggak boleh, buah pengetahuan baik dan jahat. Dan Tuhan bilang, kalau kamu makan buah ini, kamu mati. Jadi kasihnya jelas, ancamannya jelas. Kalau makan mati. Nah masalahnya saat itu apa kata iblis? Kamu nggak akan mati. Jadi gini ya, teman-teman, kalau kita ngomongin dosa itu selalu bicara tentang alternatif kebenaran. Jadi sesuatu yang kelihatan kayak kebenaran, kayaknya menarik, tapi tidak benar. Jadi mungkin nggak gini ya, ajaran sesat mengatakan gini, Yesus bukan Tuhan. Mungkin nggak? Misalnya ya, dalam Kristenan ya, ajaran sesat. Kalau kita nggak usah ngomongin ajaran lain gitu ya. Kalau ajaran lain pasti mengajarkan Yesus bukan Tuhan. Tapi kalau ajaran Kristen sesat mengajarkan begini, Yesus itu cinta kasihnya begitu besar. Ya, dan dia membuka ruang keselamatan bagi semua orang, makanya tidak percaya sekalipun, karena Allah adalah kasih. Kelihatannya bagus itu, kelihatannya bagus itu, keren ya, Tuhan adalah kasih ya. Tapi benar kan? Salah kan? Karena bagaimana orang bersama kepada sendiri yang percaya di sini dia itu melakukan dari relasi. Berarti kan? Itu yang dipercaya pada zaman sekarang kan? Itu yang dipercaya oleh liberalis. Karena apa? Karena mereka tidak percaya Alkitab lagi ya. Kenapa kita bisa percaya Alkitab? Kenapa kita percaya Alkitab? Kenapa Alkitab satu-satunya? Ya tadi kita udah bahas sebenarnya. Tuhan menciptakan manusia. Kalau memang Tuhan menciptakan manusia dan manusia adalah ciptaan Tuhan, jelas ya yang namanya manusia itu harus tunduk pada kehendak Allah. Ya, pada definisinya Allah. Ya tadi kita pakai contoh misalnya HP, ini keyboard ini dipakai untuk main musik. Tapi kalau saya pakai untuk apa? Gosok kumis saya pas mandi gitu ya. Atau saya pakai untuk apa?
untuk tidur, bisa nggak? Bisa aja, tapi pasti rusak karena tidak pernah diciptakan begitu. Jadi manusia jangan pernah mencoba untuk ngomong, Tuhan saya mau lawan Tuhan ya. Udah, biar aja, kenapa lo begini? Gue lawan lo gitu ya. Tuhan di atas langit ya. Rugi nggak? Tuhan nggak rugi, yang rugi siapa kita ya. Tapi jelas ketika iblis datang dia mau memberikan alternatif kebenaran. Dia bilang enggak, you nggak akan mati. Tuhan bilang pasti mati. Ya, you nggak akan mati. Tapi you akan jadi seperti Allah. You akan tahu. Nah kata tahu itu sebenarnya ada ini yang ada, iya dah, ya iya dah, ya dah, ya. Kamu bisa memilih yang baik dan jahat. Ya kamu bisa menentukan yang baik dan jahat. Jadi bukan kita tahu. Jadi kata iya dah itu bisa diterjemahkan juga sebagai apa memilih. Makanya kayak zaman sekarang teman-teman. Ya, tadi saya baru bahas juga di sesi pertama. Ada nggak pendeta di Bandung ini yang mengajarkan LGBT dengan dosa? Ada. Bahkan PGI 2016 mengeluarkan surat bahwa LGBT tidak dosa. Nah, gitu ya. Makanya saya bersyukur gereja saya tidak jadi bagian dari itu. Puji Allah, ya. Ya, jadi jelas mereka mengatakan begitu ya. Kenapa? Karena orang-orang ini tidak mau tahu pada Alkitab. Mereka menciptakan alternatif kebenaran. Ya, alternatif kebenaran. Dan dia bilang kamu nggak akan mati. Pertanyaannya gini teman-teman ya. Ketika mereka disangka yang tadi datang ya, yang tadi kami ngomong ya, buat yang baru saya tes ya. Kan kau bilang kalau sesaat kamu makannya kamu mati. Kan bahasa saya gitu ya. Habis makan mati nggak ada. Nggak mati. Jadi Tuhan salah. Betul. Ini dari mana? Ini gerejanya di mana? Gerejanya di mana? Oh, ya bagus. Yang mati adalah mati rohani ya. Tadi kita bahas Efesus 2 ayat 1 sampai 2. Tapi disebutkan di situ, kamu dahulu mati karena dosa dan pelanggaranmu. Kamu hidup di dalamnya. Jadi yang mati pertama-tama adalah rohaninya dulu. Nah, buktinya apa teman-teman? Ketika manusia mati secara rohani, dia melawan Tuhan dan dia menyalahkan sesama. Jelas, nanti kita bahas ya. Ada kerusakan yang besar. Nah, tapi jelas, ketika orang nanti berdosa, kita tidak akan bisa bedakan mana yang baik dan yang jahat. Kita akan jadi orang yang sangat kecampur-campur ya. Contoh ya, banyak orang mengatakan, ya nggak apa-apa lah Pak, saya pacaran beda agama. Karena apa? Ketika saya pacaran beda agama, saya bisa mengunjungi pacar saya. Gitu ya. Agak lucu ya. Kenapa teman-teman? Karena dia tidak bisa membedakan mana yang benar mana yang salah. Paham? Bisa nggak kita mengatakan itu? Saya mau mengizinkan Tuhan sambil berzina. Mungkin? Ya, kita main pelacur, habis itu kita ngomong sama pelacur. Dia tahu Tuhan sayang sama lo. Dia pengen lo bertobat. Pelacurnya bilang, lu tadi malam baru ngomong sama gue. Masuk akal? Tapi kan kadang-kadang kita ngomong gini ya, ada dosa besar, ada dosa kecil, ya kan? Ada dosa besar, ada dosa kecil, tapi berdosa, teman-teman ya. Memang nanti efeknya, konsekuensi akan berbeda ya. Kita nggak boleh bilang, wah dosa besar, dosa kecil sama aja, konsekuensi sama enggak, konsekuensi beda. Ya, akan beda jelas. Ya. Tapi jelas sepanjang hidup manusia, kita terus menciptakan definisi-definisi baru. Bahkan di gereja-gereja pun tercipta definisi-definisi yang tidak pernah diajarkan Alkitab. Contoh apa? Ya, misalnya kita ngomong, kalau Tuhan sayang sama kita, kita tidak akan sakit. Benar nggak? Kalau salah benar. Hanya salah dari kita nggak akan derita apa ya? Kalau itu Tuhan. Ya? Para rasul menderita. Terus kalian dia kerja kata Tuhan Yesus. Betul. Sang liri berusaha yang pertama-tama lakukan apa? Sang liri gimana? Sang liri enak? Susah bangun pagi, tiba-tiba suruh bangun pagi saat teduh. Itu aja udah repot ya, saudara-saudara sekalian ya. Nah, gimana kalau disuruh memutusin pacar yang tidak simak ya? Makanya tadi saya bilang ya, siapa di sini udah pacaran? Gue. Terus pacarmu suka dengan Kristus enggak? Ada bingung ya. Kan tadi kita bahas ya, apa wanita kalau di Efesus 5 harus dulu. Wah, tidak. Alkitab itu tidak ini ya, tidak mengajarkan kesetaraan gender. Tahu nggak? Tuntutan kepada laki-laki lebih berat ya, kita tadi udah bahas ya. Laki-laki
minum kopi, terus main game gitu. Itu laki-laki apa itu? Laki-laki bejat ya. Ya betul ada itu bejat lah. Dia lihat dong istrinya lagi apa? Istrinya lagi kesulitan. Harusnya dilakukan apa? Tadi Pak saya udah capek, saya udah kerja. Ya, teman saya ngomong begini, saya udah capek Pak, saya seharian kerja. Saya ngomong ke orang-orang gini, istrimu kan udah kerja seharian harus rumah. Yang kedua ini gimana? Kalau tuntutan bagi laki-laki layani istrinya sampai mati. Ya, jadi jangan pernah nonton film Amerika gitu ya, dengan suaminya minum bir, main game, ya terus istrinya, wah anak di sini terus masakin ya, itu nggak boleh terjadi kalau gitu. Itu bodoh kalau orang-orang Kristen. Nah kalau cowoknya betul-betul ya, penuh cinta, yang perempuan gimana pun sama laki-laki ini, nggak usah disuruh. Yang kedua, ini mau apa? Saya lakukan. Karena dengan cinta itulah yang dilakukan oleh gereja kepada Tuhan. Nah, jadi apa yang terjadi saudara-saudara saat itu manusia langsung menciptakan definisi baru. Dia bilang apa? Wah, dia melihat buah itu. Nah itu jelas ya, dosa akan paling banyak muncul dari apa? Dari penglihatan, cara pandang kita. Ya tentang segala sesuatu saat itu nikah. Ya kalau dia cuma dia menjadi orang Kristen ya, kalau saya akan injili dia, saya pacarin. Ya atau apapun ya saudara-saudara yang cowok-cowok mungkin ya, yang masih nonton film porno bertobat ya. Yang cewek-cewek juga, dulu saya kira ya cewek tidak pernah suka ya barang-barang gitu. Ternyata dulu ketika saya di Papua, di Jayapura itu ada namanya film Descendants of the Sun. Jongki ya. Jongki itu di mana? Saya lihat cewek-cewek itu ngumpul di satu komputer ya. Saya bilang, woi ngapain apa deh? Aduh, ya ampun. Oh, gitu. Kita ternyata dua cowok gitu. Apaan sih saya lihat? Tahu nggak? Layar hitam si Jongki itu segitu keringetan bener asli gitu ya apa lo orang jelek jangan kiri ya gitu orang jelek ya emang sih ya kalau dibandingin Jongki gue jelek ya bener juga sih ya tapi teman-teman ya ternyata perempuan juga bergumul kan ya jadi hati-hati ya dari mata bisa turun ke hati dan menimbulkan dosa yang banyak. Dan dia menciptakan definisi baru. Dia bilang apa? Buah itu. Kalian tidak pernah baca ini ya? Kita perlu baca teksnya lagi nggak? Ayolah, kalau kita buka ya teksnya. Kejadian 3. HP itu mana? Saya sudah lupa. Oh itu HP. Ayo bukan ya HP itu. Ya udahlah, nanti aja lah. Kejadian 3 ayat 6. Ada intermilannya, memang kalau intermilan itu suka hilang ya. Ya kejadian 3 ayat 6 apa? Coba saya lihat. Ya 6 betul. Apa tulisannya? Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Teman-teman, pertanyaannya, dia pernah nggak makan buah pengetahuan baik dan jahat? Belum pernah kan? Jadi tahun kelima dia baik dan sedap. Kalau jelas Tuhan bilang apa? Kalau you makan buah ini, you mati. Ya. Tapi dia bilang baik. Kenapa? Pertama karena sedap kelihatannya. Dia kan nggak pernah makan buah itu. Persis kan? Ketika kita misalnya diajak orang-orang oleh orang untuk berdosa, kita tuh membayangkan dan kita punya ekspektasi tentang dosa. Bahwa dosa itu nikmat, enak. Ya, akhirnya kita jatuh dalam dosa. Kenapa? Karena kita punya ekspektasi. Kita menciptakan definisi baru tentang dosa itu. Ya. Kalau jelas, teman-teman. Pertanyaannya, benar-benar nikmat nggak sih dosa itu? Benar-benar memang sebagainya. Tapi betul-betul mau berikan kenikmatan yang sedang tidak. Karena ketika kita melakukan itu kan kita masih serba. Ada yang kosong terus. Akhirnya kita menjadi haus terus. Gitu ya. Nanti kalau kita ngomong tentang kecanduan, ya, istri saya lagi baca buku namanya Dopamination. Ya. Nah, bagaimana manusia dikendalikan oleh dopamin ya. Itu mengerikan sekali ya. Itu bisa dari seorang psikiatri ya, istri saya dokter, dia suka baca buku seperti itu ya. Dan habis itu dia bilang apa?
Menarik hati karena memberi pengertian. Kalian tahu nggak pengertian apa yang maksudnya tadi? Kayak itu. Ya, memilih mana yang baik dan yang jahat. Pertanyaan, manusia bisa memberikan baik dan jahat? Bisa menentukan baik dan jahat? Tidak. Sesuatu yang Tuhan bilang baik akan tetap baik. Yang jahat akan tetap jahat. Tapi manusia mencoba meredefinisi itu kan. Ya. Akhirnya kita jadi bingung. Makanya kalau tadi, kalau misalnya Tuhan nggak ada, kita terima segala sesuatu itu baik. Yang baik, yang jahat. Kenapa membunuh nggak boleh? Konteks perang, misalnya gitu, boleh membunuh, boleh, karena memang kan pembunuhan yang tidak adil kan, dilarang membunuh kejadian keluarga 20. Tapi sekarang pertanyaannya begini, kalau gitu saya ketika membunuh orang asal-asalan, boleh? Ya boleh, kata saya. Moral diri kalau ada Tuhan ya, kalau ada Tuhan ya. Moral diri, loh, kenapa? Pertanyaannya gini, kalau misalnya ya, kayak tadi kita ngomongin euthanasia, ya, euthanasia itu lebih untuk mana? Negara memberikan euthanasia atau misalnya kayak tadi contohnya orang yang mental health, terus dia kanker ini, kanker itu, dia harus operasi ini, operasi itu, akhirnya menghabiskan duit negara begitu banyak dibandingkan sama dia euthanasia. Euthanasia kan legal ya, di Kanada, di Belanda, ya. Kenapa bisa? Karena bingung ya. Sekarang membunuh yang tidak berdosa ya, kalau nggak ada Tuhan, ya kan? Kalau perang oke lah, semua bisa sepakat ya. Orang yang tidak percaya Tuhan pun bisa. Tapi misalnya kalau ngomong tentang euthanasia, ya makanya tadi awal kita bicara tentang apa dulu. Manusia adalah gambar Allah. Kenapa dia berbeda? Bukan karena dia punya akal budi. Karena banyak manusia yang lebih punya akal budi lebih rendah daripada monyet, gitu ya. Jadi kita bahas ya simpanse ya. Dan kita lihat di Indonesia sama gorila itu berbeda berapa? 2 poin aja ya. Manusia Indonesia 78 rata-rata. Nah, kalau rata-rata kan, tandanya dia lebih rendah ya. Terus gimana? Kenapa sih punya pikiran itu? Karena ya itu worldview evolusionistik ya. Yang orang berharga karena apa? Karena ini bisa menghasilkan uang, dia bisa produktif, dia bisa menghasilkan kekuasaan bagi orang berkuasa. Bagaimana dengan yang tidak bisa apa-apa? Mati aja. Sekarang kamu butuh itu saja. Ya, tapi misalnya kita berada di ada Tuhan ya, ada Tuhan ya, Tuhan. Nah dia punya konsep. Tapi kalau dia ngomong konsep, jadi benar apa salah? Lalu bunuh saya aja. Oh nggak bisa, itu harus ada Tuhan. Ini kalau nggak ada Tuhan ya, kita berandai-andai kalau nggak ada Tuhan. Kalau nggak ada Tuhan boleh kan? Hitler mau semua orang Yahudi. Ya misalnya kayak contoh ya, kita lompat ke Hitler. Kalau nggak ada Tuhan, yang belakang Hitler baik. Apa ukurannya? Karena kan sebenarnya apa yang Hitler itu nggak bersalah secara langsung gitu loh dia. Dia membunuh karena dia sudah benci orang Yahudi. Karena masa lalu dia adalah orang Yahudi itu sangat buruk menurut saya. Nah, sedangkan yang dia bunuh itu malah nggak kenal gitu siapa Hitler itu. Jadi apakah itu etis gitu loh maksudnya? Buat membunuh orang yang nggak kenal. Kenapa dia nggak etis? Karena etis itu kan sebenarnya berdasarkan aturan religius. Nah, misalnya sepakati, oke ya, kita ngomong disepakati ya. Tahu nggak moralnya orang Yahudi? Ya sekarang lagi diaplikasikan mereka sekarang. Apa yang mereka lakukan kepada orang Gaza? Tahu etisnya? Etis kitab Joshua. Ngerti bahasa saya? Jadi lebih baik bangsa ini ada nggak di bumi? Tahu nggak Luther benci banget sama orang Yahudi? Tahu nggak bagaimana cara Hitler ya mendapatkan justifikasi untuk membunuh orang Yahudi?
justru mengeksposisi kejahatan orang Yahudi. Akhirnya salah satu yang dipakai oleh Jerman untuk membunuh orang Yahudi karena dia sudah membunuh Tuhan orang Kristen. Ya, berarti ya. Jadi sebenarnya ada alasannya nggak sih? Ya orang Yahudi satu itu banyak yang jawab, Kenapa nggak boleh? Kenapa jadi gini loh? Kalau kita semua sepakat ya, kan artinya kesepakatan semua orang. Kalau saat itu semua orang Nazi, ya, terus mayoritas sepakat orang kan yang milih Nazi siapa? Kira-kira mana? Itu kan pemilihan umum kan, yang memenangkan Nazi kan, memenangkan Hitler kan, paham? Tahu kan sejarahnya? Jadi Nazi itu terpilih karena pemilihan umum, orang memilih, literally memilih Nazi, paham? Ada banyak nggak kalau biasa itu? Ada banyak pilihan pemimpin nggak? Ada banyak. Kenapa mereka pilih? Karena mereka sepakat. Kita ini bangsa besar, bangsa Arya harus mendominasi. Jadi etis yang saat itu berkembang di antara penerima adalah ya etis dominasi. Yang benar siapa? Bangsa Arya. Jadi boleh nggak itu orang Yahudi yang menyusahkan kita selama ini? Boleh. Karena apa? Siapa yang menentukan? Mereka sendiri. Jadi kalau nggak ada standar deh, sebenarnya boleh nggak manusia makan apa? Boleh loh. Jadi di dalam perdebatan agama ateis dan ateis, akhirnya orang ateis itu nggak bisa menjawab begini. Kalau memang, ya, kalau memang tidak ada Tuhan, standar moral itu di mana? Tidak ada. Kenapa kita bilang Nazi jahat? Karena waktu itu Nazi kalah. Sekarang pertanyaan saya, kalau saat itu Nazi yang mana? Perang dunia. Kita beruntung loh, waktu itu ya, Nazi cuma lupa satu hal. Kita nggak boleh lupa apa yang bikin mereka kelaparan. Pas perang Rusia, tahu apa yang lupa dia bawa? Cuma satu barang yang dia bawa bikin mereka kelaparan. Bagaimana? Masuk musim dingin, mati semua. Coba waktu itu mereka tahu, oh iya musim dingin kita mau jaket, wah, Rusia mati semua. Terus habis itu apa? Semua habis. Rusia habis, kalau Rusia habis mana saudara-saudara? Asia. Jepang masuk semua. Aduh, yang menguasai dunia adalah fasisme. Terus yuk sekarang sama saya kita jadi budaknya orang Arya, atau saya menikah dengan orang Arya, saya senang. Jadi kebenaran selalu ditetapkan oleh yang mana? Oleh yang dominan. Pertanyaannya, yang dominan pas kalau mana? Kalau yang Amerika yang dominan sekarang apa? LGBT dosa no? Bagi mereka nggak dosa. Dan mereka punya pemimpin, katanya pemimpin Kristen Donald Trump. Ada saya mau lupa ya. Kenapa? Karena dia menciptakan definisi-definisi. Jadi sekali lagi saudara sekalian, ketika kita tidak belajar sungguh-sungguh dan ketika kita tidak sungguh-sungguh ya, sayang ya, apalagi tadi saya sudah bilang berkali-kali, sayang bagi orang Kristen itu, dia bilang dia sangat baik, pelayanannya, teologinya bagus, tapi studinya jelek. Tidak boleh. Ya dua-duanya harus bagus. Karena kita punya tadi ya, kita pertama-tama bahas tentang apa? Mandat budaya ya. Dan sekarang kita akan belajar tentang mandat Injil. Mandat budaya dan mandat Injil ini akan menjadi dua hal yang menjadi harta orang Kristen. Dua-duanya harus kita rengkuh yang untuk kita mengerjakan dunia ini. Oke? You sebagai orang yang sudah ditebus oleh Kristus mendapatkan Injil itu akan mengerjakan mandat budaya. Supaya ketika engkau mengerjakan mandat budaya dengan baik, orang-orang di sekitarmu bisa melihat Kristus kan? Engkau menjadi gambar rupa Allah, engkau bisa bersaksi tentang Kristus bagi mereka. Mustahil lihat you di kampus jelek nilainya, ya berfoto, acaranya nggak benar, apanya nggak benar, segala macam terus lu bersaksi. Orang bilang, dia ngomong sama guru-guru sama, gitu. Bisa nggak kita menjadi kesaksian? Nggak mungkin, ya. Makanya tadi saya bilang IPK kita harus terjaga, ya. Nggak boleh ya. Kalau standar saya dulu di UI di mana-mana tuh, kalau di bawah 3 nggak boleh, harus mundur dulu. Ya. Kenapa deh? Nggak bisa jadi saksi. Ya. Oke.
Nah, jadi akhirnya ketika manusia jatuh dalam dosa, ya, dia terjadi mati rohani ya teman-teman ya. Ini ya, tanda manusia mati rohani adalah ketika dia tidak menyadari bahwa dirinya salah. Ya. Apa yang dilakukan oleh Adam ketika Tuhan bertanya, engkau makan buah yang kularang untuk kau makan? Jawabannya apa? Wanita yang kau tempatkan di sisiku. Lihat ini ya, wanita yang kau tempatkan. Jadi dia menyalahkan perempuan itu sekaligus menyalahkan Tuhan. Dia mau ngomong apa? Tuhan, you harus ingat, yang ngasih perempuan itu siapa? Engkau yang menempatkan dia. Jadi yang salah siapa? Perempuan itu dan Tuhan. Dia menyalahkan keduanya secara sekaligus. Pertanyaannya, Anda merasa dirinya berdosa nggak? Enggak loh. Ya. Dan Hawa gimana? Hawa pasti ditanya, Hawa apa yang kau lakukan? Yang disalahin itu ular, cuma ular yang tidak ngomong. Sorry ini. Ya, kan Tuhan yang ciptain buah. Kayak gitu kan? Yang lebih terhormat siapa? Hewan. Jadi saudara sekalian, ketika kita berdosa memang gitu ya. Nanti ujung-ujungnya kita salahkan orang lain, kita salahkan orang tua kita salahkan dosen kita salahkan siapapun. Yang pasti yang salah bukan diri sendiri. Tuhan salah. Ya, kenapa sih ditempatkan di keluarga ini? Kenapa saya dapat dosen seperti ini? Ya, dosen saya nggak pernah masuk. Coba lihat, asisten dosen nyuruh kami semua mencontek. Ya udah kami mencontek. Ya ini pernah terjadi ya di kampus kalian ya. Ya, saya bilang kalian pernah bersaksi waktu itu. Ya, bayangin, kasihan banget. Ya, dosennya pergi, asisten dosennya bilang ya udah kita sama-sama tahu lah ya. Ya baik-baik ya. Terus dia pergi, semua orang mencontek, cuma dia ya. Apa yang terjadi saudara kalian? Satu orang yang mencontek, dia diusir anak. Karena orang benci sama itu orang. Ya, orang mati-mati. Ya, jadi akibatnya apa yang terjadi? Semua orang punya natur berdosa. Sejak manusia lahir, manusia bisa berdosa nggak? Kalian ada yang ngajar kalian berbohong? Dulu ada kursus dari mama, kursus berbohong 1, ada? Nggak ada kan? Sejak kapan kalian bisa bohong? Sejak bisa mikir, ya. Jadi psikolog sudah sepakat. Kapan manusia bisa berbohong? Sejak dia bisa mikir. Jadi dulu saya nggak percaya ya awalnya, sampai saya lihat waktu itu video di Facebook, ya. Ini bayi masukin tangannya, saya udah pernah ngomong ini di PMK ITB ya. Dia masukin tangannya diuji. Dia bilang, bayi belum bisa ngomong. Dikeluarin sama orang tua ya, dikeluarin tangan ini. Terus lihat bawahnya tadi, apa yang dilakukan? Ya masih lagi. Dikeluarin lagi. Ngerti maksud saya? Dia belajar dari mana? Kenapa kita bisa terima dia melakukan itu? Karena masih lucu. Tapi kalian sadar nggak itu dosa? Naturnya siapa yang ngajarin? Nah itu kan tidak sepakat bahwa manusia itu lahir seperti kertas kosong. Yang menulisnya belum ada ada yang ngajar. Makanya Daud pun mengatakan apa? Sejak dalam kandungan, dalam keberdosaan aku dikandung ibuku. Itu yang Daud katakan. Makanya Kejadian 6 ayat 5 juga mengatakan sejak kecil manusia itu punya kecenderungan hatinya jahat. Kejadian 6 ayat 5 gitu. Kejadian 6 ayat 5 ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Jadi akhirnya memang manusia itu berdosa semua ya. Roma 3 ayat 23 ya. Termasuk misalnya para orang suci ya, Yesaya 4 ayat 6 dia mengatakan apa? Yesaya mengatakan apa? Kesalahan itu seperti kain kotor. Yang dia ngomong seperti kain kotor. Kain kotor itu apa? Kain kotor itu adalah pembalut perempuan zaman itu di Indonesia ya. Pembalut perempuan saat itu diapain? Dianggap najis. Terus kalau udah selesai dipakai diapain seterusnya? Dia gali tanah di luar perkemahan, ya, terus dikubur di sana, najis. Dan biasanya mengatakan apa? Kesalahan itu seperti kain kotor. Jadi yang dibandingkan dengan kain kotor itu bukan dosanya, tapi kesalahannya. Amin. Karena dibandingkan dengan apa saudara sekalian? Allah. Karena kita adalah gambar Allah, kita nggak boleh membandingkan diri kita sama orang-orang berdosa. Banyak kita ngomong, Pak, tapi nggak apa-apa lah. Orang ini udah berzina, saya nggak pernah zina loh Pak. Saya nggak pernah bunuh, saya nggak pernah judi. Ngerti nggak? Kenapa saudara demikian? Karena kita sama
Dan ingat ya, dalam teologi Kristen yang paling merusak itu apa? Teologi Allah adalah kasih, tapi kasih doang, keadilannya nggak pernah diomongin. Akhirnya sekarang pertanyaannya gini ya, di gereja-gereja banyak orang pas lagi pujian penyembahan kemana? Nangis ya. Oh Tuhan, aku cinta Engkau, habis itu berzina, ganja segala macam. Kenapa? Karena adalah kasih. Jadi Allah itu ini deh, dikarikatur hanya di bagian kasihnya doang. Bisa nggak boleh? Nggak boleh. Kamu misalnya ya, saya ngomong ini, siapa namanya? Joy itu laki-laki. Ya, tapi kamu berharga cuma karena kamu laki-laki. Bisanya nggak ada yang itu, kamu berharga cuma karena laki-laki. Tersinggung nggak? Ya, aku orang lain sih. Hah? Bisa ya sih sebenarnya. Hah? Biasa aja benar. Ya. Jadi misalnya statusmu sebagai seorang Kristen, statusmu sebagai anaknya siapa, nggak penting. Ngapain lu jadi anaknya dia? Emang dia siapa? Sampah, dia juga sampah. Untung lo laki-laki. Nggak bisa deh. Penghinaan terhadap kita deh. Ya, mau nggak kamu diambil satu aspek dari hidupmu, terus kamu cuma dianggap cuma karena itu? Misalnya contoh ya, siapa yang merasa dirinya kaya di sini? Saya merasa kaya dari ya. Mike, saya bilang gini, Mike ini berharga cuma karena dia kaya. Ya, contoh. Ya, contoh ya. Saya bilang Mike berharga karena dia kaya. Tersinggung nggak? Enggak. Jadi cewek, dia berharga karena kamu kaya. Pasti tersinggung kan? Ngerti nggak? Ngerti? Allah juga mau nggak cuma dikenal sebagai Allah yang kasih, tapi tidak adil. Misalnya kayak contoh ya, kan orang bertanya, Pak, tapi kan Tuhan ampun, semua diampuni dong. Kenapa nggak semua diampuni? Sekarang saya tanya, kalau ada presiden, ya calon presiden dia ngomong gini, saya nanti kalau jadi presiden, semua penjara saya kosongin. Nanti yang membunuh, berzina, mencuri, memperkosa, tidak akan pernah masuk penjara. Semua akan saya ampuni. Pilih saya. Ada yang mau? Kami. Kalian ini nggak mau pilih pemimpin kayak gitu, tapi kalian bikin Tuhan sekarang kan pemimpin bodoh. Kenapa? Karena kita menciptakan definisi Tuhan sendiri. Tuhan yang cocok untuk saya. Puji Allah. Akhirnya Tuhan dan firman Tuhan hanya jadi alat pemuas diri. Nah ini yang berbahaya saudara-saudara sekalian ya. Dan akhirnya saudara-saudara sekalian kita menyembah Tuhan pun dengan cara yang kita mau. Ya, kalian tahu nggak? Waktu pemuas ini cerita tentang apa sih kita baca ya? Ini bukan cerita tentang penyembahan terhadap Allah lain, tapi ini ada penyembahan terhadap Yahweh sebenarnya. Keluaran 32. Keluaran 32 ayat 3-4. Lalu seluruh bangsa itu menunggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Yang pertama diterima dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat dan dibuatlah daripadanya ada lembut tuangan. Kemudian berkata mereka iya baca ya kalian ya. Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Kalian tahu nggak? Kata Israel, Allahmu yang telah menuntun engkau dari keluar dari tanah Mesir. Ini belajar siapa? Dari Yahweh. Berarti saat itu mereka menyembah Yahweh. Ketika Harun melihat itu, didirikannya lagi sebab di depan anak domba itu, berserulah Harun, katanya besok hari raya bagi Tuhan. Tuhan itu huruf apa? Huruf besar semua kan, kalau bahasa aslinya Yahweh. Ini adalah hari raya bagi Yahweh. Jadi saat itu mereka mau menyembah Yahweh. Tapi Tuhan bilang kan jangan membuat bagi patung yang menyerupai apapun. Karena di atas muka bumi ini tidak ada yang bisa mewakili saya. Bahkan kalian punya ada gambar Allah bisa nggak disembah? Nggak bisa. Kalian bisa nggak mewakili saya sepenuhnya? Nggak bisa. Akhirnya sekarang coba ya, kalau kalian pilih, ya saya tanya ya. Ada seorang khotbahnya marah-marah terus, tapi benar. Ya. Yang kedua, khotbahnya ketawa-ketawa, humoris, ya happy. Terus di ibadah itu ibadah yang sangat menyenangkan karena banyak artis, banyak apa segala macam. Saya mau pilih yang
Hati-hati teman-teman. Kadang-kadang kita memilih ibadah itu karena kita sebenarnya mau memuji diri. Ya, itu bagus banget ya. Ada orang bilang, Pak, kok musiknya nggak kurang bagus ya? Kayaknya nggak cocok sama kita ini anak muda. Apa jawaban pendetanya? Iya, karena kami tidak mau menyembah kamu. Maksud saya? Ya, Pak, kok ini nggak cocok kayak kami anak muda? Jawaban pendeta ini karena kami tidak mau menyembah kamu. Nah, karena apa teman-teman ya? Manusia, karena dia tidak mengenal Allah, akhirnya dia tidak bisa mengenal dirinya sendiri. Dia akan menciptakan banyak sekali definisi tentang dirinya sendiri. Ya, Allah kita adalah Allah yang mengampun jika kita sungguh menyesal, tapi Allah kita adalah api yang menghanguskan. Ya, jadi jangan main-main dengan urusan Allah. Ya, jangan main-main dengan ibadahmu, baik dalam ritual maupun dalam kehidupan. Sekali lagi, Allah kita itu Allah yang api yang menghanguskan. Itu jelas ya, Sodom dan Gomora segala macam. Ananias dan Safira, apa yang Ananias dan Safira dosanya apa saudara sekalian? Apa? Dosanya apa? Ya bohong, benar, cuma bohong. Nggak ada yang lain. Jadi sekarang pertanyaan gini, duit segitu banyak, boleh nggak mereka pakai untuk main-main? Boleh kan? Karena itu punya siapa? Punya mereka. Jadi kalau mereka main, bisa bilang, oh Pak, kami nggak mau kasih persembahan, kami mau pakai untuk jalan-jalan ke Amerika dan lain-lain. Boleh? Boleh, mereka. Tapi kenapa mereka dibunuh itu? Ini saya jelas ya, kata-kata saya dibunuh. Kenapa dibunuh? Karena mereka mau bilang ini semua. Kemudian kita kadang-kadang ngomongkan, Pak, saya mau bikin semua terbaik untuk kita. Cius. Jangan jadi anak saya dan akhirnya saudara-saudara sekalian, ketika manusia sudah dalam dosa karena dia tidak mengenal Allah, dia tidak tahu bahwa dia adalah yang Allah. Ya, apa yang dilakukan ketika Ayub jadi seorang dosen, jadi dokter, ketika Ayub melakukan charity, ketika membantu orang-orang miskin, kita melakukannya untuk apa? Supaya kita dikenal oleh orang, supaya nama kita makin dikenal. Karena apa? Puncak penyembahan kita adalah diri kita sendiri. John Calvin mengatakan, hati manusia adalah pabrik berhala. Ya, dalam hati kita itu kita rindu menyembah sesuatu, tapi kita yang berdosa tidak mau menyembah Allah. Dan John Stott melanjutkan kalimat John Calvin ini dengan mengatakan apa? Akhirnya kita menyembah apapun yang pasti bukan Tuhan. Dan puncak dari penyembahan kita adalah diri kita sendiri. Kita sembah siapa? Diri sendiri. Ya, dan dosa dari paling dominan ya di Perjanjian Baru itu menggunakan kata hamartia. Tahu nggak artinya hamartia itu apa? Nih, melenceng dari sasaran. Kalau ini kan kalau kita benar sasaran mana? Di sini ya. Kita diciptakan tadi sesi pertama tentang apa? Manusia diciptakan untuk kemuliaan Allah. Menyatakan apa? Pertama otoritas. Yang kedua karakternya Allah yang baik kan. Akhirnya ketika kita jatuh dalam dosa, kita mencerminkan otoritas Allah. Kita mencerminkan karakter Allah yang baik ya? Enggak. Kita memuliakan Allah. Enggak. Ujung-ujungnya kita melakukan semua hal yang baik untuk diri sendiri. Ya. Dan dosa itu ada 3 jenis ya teman-teman ya. Pertama, kita ya tadi ya seperti ya melenceng dari sasaran. You berbuat baik sih. You melayani di gereja sih. Ya. You datang ke PA, you melakukan segala sesuatu yang baik tapi untuk diri sendiri supaya kelihatan hebat, supaya kelihatan keren gitu ya. Anak Kristen yang baik gitu. Atau supaya dapat pacar. Bilang Tuhan bisa. Itu yang pertama, hamartia. Yang kedua, tahu sesuatu yang jahat kayak membunuh, berzina, tapi tetap dilakukan. Itu berdosa yang kedua. Yang ketiga, tahu sesuatu yang baik tapi tidak dilakukan. Itu berdosa. Jadi sekarang pertanyaan teman-teman ya, hidup kita kayak apa? Yang menyedihkan. Karena gak ada yang baik yang bisa kita lakukan. Semua yang kita lakukan, bahkan jahat. Sekarang pertanyaannya gini, ketika kamu melayani sebagai pengurus, betul-betul gak kamu melayani Tuhan? Betulkah 100% semua untuk Tuhan? Saya hamba Tuhan di Geri, saya berkhotbah, saya memimpin persekutuan doa, saya melakukan banyak hal penginjilan. Pertanyaannya, saya melakukannya semua buat Tuhan? Saya sadar enggak.
Saya berusaha sekuat-kuatnya saya. Saya mau kasih 100% buat Tuhan. Saya berusaha semati-matinya. Saya berdoa semati-matinya. Supaya apa? Supaya saya betul-betul menyerahkan semua buat Tuhan. Pertanyaannya dalam hati saya yang jahat ini, ada nggak sedikit buat diri saya? Itulah kenapa Yesaya mengatakan kesalahan itu seperti air kotor. Ya. Dan jelas upah dosa adalah maut ya, teman-teman ya. Dan aspek dosa itu pertama-tama ya, kita punya status emang udah berdosa ya. Terus yang kedua, dosa sebagai habitus. Dosa sebagai habitus ini tahu nggak maksudnya? Jadi kalau kita tinggal di dunia ini ya, kalau kalian melihat ada banyak orang yang berdosa dan ada kebiasaan-kebiasaan dosa yang kalian alami, yang misalnya contoh ya, kamu di bidang apa? Joy, elektro. Nanti kalau ini misalnya beda sama PLN, kalau PLN jadi semua nggak? Enggak. Ini perlu kaget. Ya enggak. Kenapa? Karena dosa itu habitus. Manusia bisa kebiasaannya berbuat jahat. Ya makanya tadi kita bahas ya, ada yang sipil kita yang berbagi, siapa namanya? Aulia. Sulit nggak nanti misalnya dia kerja di dunia teknik sipil? Sulit. Kenapa? Karena ada habitus dosa di sana, ada kebiasaan dosa. Yang terakhir baru aktif. Jadi pertama saudara-saudara sekalian, dosa itu status kalian berdosa. Kedua, dunia kita memang dunia yang jatuh dalam dosa. Jadi kalau ada kebiasaan dosa, ada pengaruh-pengaruh dosa, itu adalah sesuatu hal yang normal. Dan terakhir, ya kita kan secara khusus ya, karena kita adalah budak dari dosa, kita akan melakukan dosa. Ya. Nah, pertama yang dihancurkan apa teman-teman? Yaitu manusia dan manusia lain ya. Kita akan dihancurkan, tadi kan sama Tuhan dihancurin relasinya. Terus manusia adalah manusia yang lain. Kita akhirnya menjadikan manusia lain sebagai apa sih? Sebagai alat pemuas aja ya. Makanya ini teman-teman, kalau kita ngomong cinta dan nafsu, apa bedanya cinta sama nafsu? Kalau cinta dalam film novel, dalam film-film dan novel-novel apa sih? Wah, dia mencintai saya dipuaskan, saya di apa, saya. Ujung-ujungnya apa? Cinta itu jadi pemuasan terhadap diri. Pasangan kita jadi ada hanya untuk memuaskan diri kita. Pertanyaannya deh. Padahal kalau cinta ya kita apa sih? Cinta harusnya memberi, berkorban. Jadi pertanyaannya gini, kalau ada suami istri, di mana mereka mendapatkan kepuasan? Ketika suami yang berkorban segala-galanya untuk istri, mencoba untuk memuaskan istri, dan istri juga di saat yang bersamaan berkorban untuk suaminya, dan dia juga memuaskan suaminya. Paham? Kepuasan diterima karena apa? Karena dia mendapatkan cinta dari yang lain, bukan karena dia tuntut, tapi kerelaan dari pasangannya. Nah itu loh cinta. Tapi nafsu akan terus mengatakan, saya dapat apa dari dia? Kalau udah gak cantik gimana saya tinggal? Kalau udah gak ganteng gimana saya tinggal? Ya, paham ya? Tapi itu kan yang terjadi di dunia ini kan. Apa yang membedakan manusia dari hewan? Kita punya akal budi ya. Karena apa? Manusia berharga hanya karena kalau bisa menghasilkan apa? Uang. Ya, evolusi masing ya. Terus alam dirusak, nggak perlu dibahas lagi ya. Kalau ini nggak usah dibahas lagi ya. Siapa yang merusak alam? Manusia ya, jelas ya. Merusak diri sendiri deh. Nah, kalau kita ya melakukan segala sesuatu untuk diri kita sendiri, pertanyaannya ada gunanya nggak? Bagus nggak? Baik nggak? Enggak, kita merusak diri kita sendiri. Banyak orang mengatakan ya, wah kalau saya gini ya, percayalah pada dirimu sendiri, hati tidak pernah salah. Pertanyaan benar nggak? Cinta tidak pernah salah, hati tidak pernah salah. Yang salah itu cinta dan hati. Udah semua salah. Kalau saya mau cinta ya, saya cinta sama berapa perempuan? Ya, sama 1000 dulu ya. Kalau kalian cewek-cewek bisa milih. Setia sama satu laki-laki yang nanti terus bisa menyakiti hati kalian gitu ya. Karena dia kumpil, karena dia mau kakinya bau gitu ya. Atau sama pilih-pilih cowok yang makin ganteng, yang hari bisa sama aja kan. Pilih-pilih gitu kan. Yang cowok-cowok juga begitu ya. Mau setia sama satu cewek yang nanti sekarang mungkin masih kayak gitar listrik gitu ya. Tapi nanti udah ini kayak apa tuh? Kalau sekarang langsing, besok-besok udah langsung.
Mostia kayak terus yang cowok-cowok ketika ngeliat cewek yang cantik seksi langsung gak pikiran kita bisa ya masuk lah ya. Yang cowok cewek gimana lihat jongki begini karena belum kurang hot gitu boleh ya menurut gue ya. Jadi sekali lagi saudara-saudara sekalian ya, akhirnya kita sering mengatakan gini ya, apalagi kalau anak muda zaman sekarang paling ngomong apa, paling sering ngomong apa, Pak jangan hakimi saya ya, yang boleh hakimi saya cuma Tuhan. Wah puji Tuhan ya, itu sangat bersyukur saya kalau begitu ya. Misalnya kalau ada yang begitu ngomong mereka yang boleh hakimi saya cuma Tuhan, saya langsung salam ya, saya salam ngomong ini, terima kasih ya, puji Tuhan. Tugas saya sudah selesai. Sekarang tinggal penghakiman Tuhan yang berusaha dengan kamu. Saya tinggal ngomong bersama lagi. Kak kalau gitu Pak akan lebih menghakimi. Ngerti maksud saya ya? Orang itu tidak melihat orang lain sebagai gambar Allah yang Tuhan hadirkan untuk mendatangkan kepada dia kebaikan, tetapi kita terus menyatakan diri kita itu sebagai Tuhan. Saya tidak boleh dihakimi. Yang boleh menghakimi saya cuma Tuhan. Apa dasarnya? Matius 7 ayat 1. Padahal kalau kita lihat banyak deh, apa sih Matius 7 itu ngomong apa? Dia jangan menghakimi dengan munafik. Banyak pendeta yang tahu nggak ngajarin salah karena mereka tidak mau dihakimi. Saya boleh nggak dihakimi? Boleh. Panggilan orang Kristen apa? Menghakimi dengan adil. Itu kata Yesus di Yohanes. Hakimilah dengan adil. Jangan melihat, jangan menghakimi berdasarkan apa yang nampak, tapi hakimilah dengan adil. Panggilan orang Kristen itu menghakimi deh. Masalahnya menghakimi dengan adil Pak. Karena di situ ngomong tentang apa sih? Selumbar sama balok. Kalau balok dimakan gimana? Kerasa nggak? Kerasa nggak? Kerasa nggak? Kerasa ya. Kalau ada yang bilang nggak kerasa, saya masukin balok. Kalau selumbar gimana? Ya bisa kerasa, bisa kayak sedikit selumbar itu setiap-hati. Jadi Yesus itu suka pakai. Jadi salah satu majas yang paling sering pakai Yesus adalah majas yang terbawa. Selumbar sama balok gimana? Kalau makan gimana? Kelihatan nggak? Ya kelihatan lah. Kelihatan nggak kalau ada malas gini? Kelihatan nggak? Kerasa nggak? Terus kenapa nggak bisa? Kenapa nggak bisa? Karena enak. Ngerti nggak? Jadi jangan bilang gini kan, hidup enak sama bersama canggih dulu. Baru dia bisa melihat dengan jelas dan dia bisa cari itu sumber di mata saudara. Paham ya? Kita yang Kristen itu Tuhan Yesus itu pintar banget. Dia pakai majas yang betul-betul hiperbolis. Coba bolok di mata. Kan itu orang kayu. Bolok Tuhan dulu segini-segini. Ada yang mau? Kita masuk. Kelihatan nggak? Kerasa nggak? Nah, jadi orang pas dengerin peribahasa Tuhan Yesus itu mungkin ketawa-tawa juga di Yesus. Tahu nggak istilah lanjutannya? Dan kau memberikan mutiara pada babi dengan jam. Jadi Tuhan Yesus mau bilang gitu. Tapi kalau you kasih firman orang yang mendengar, ya udah nggak usah dikasih. Karena mereka adalah orang yang najis seperti babi dan anjing. Keras oleh Tuhan Yesus. Hati-hati ya. Jadi kalau ada orang Pak jangan menghakimi saya sih sebenarnya mau pakai ayat itu ya. Tapi kan saya pakai kata dia. Saya nggak tega bilang orang babi dan anjing. Ya. Oke teman-teman. Jadi itulah dosa ya. Dan Tuhan jelas, hilang. Tuhan jelas membenci pendosa. Sekarang pertanyaannya gini teman-teman ya, bagaimana caranya kita bisa selamat? Nah ini masuk ke keselamatan ya. Nah, Mega, masak diri. Udah habis ya? Oh ya, yang baru lagi keselamatan. Nah, jadi bagaimana caranya kita selamat? Nah, sekarang pertanyaannya gini ya. Saya langsung ke doktrin keselamatan yang baik. Lucu ya. Mau punya anak? Nanti kita bahas ya kenapa orang mau punya anak ya. Kadang-kadang kan zaman dulu punya anak itu repot gitu ya. Nanti saya kasih tahu indahnya. Ya, jadi pertama-tama saudara sekalian,
kita itu kan banyak orang mengatakan Yesus itu gimana kalau di KKR? Siapa yang ngomong Yesus? Terus tulis di Alkitab di belakang. Pertanyaannya udah pasti dari dulu. Ya. Terus ada ini, oh kayaknya keturunan pendeta Kristen sejak lahir. Nah ini kan kayaknya udah kelihatan Kristen ya. Pertanyaannya benar-benar Kristen kayak ini. Ini fenomena kan ya. Tapi Tuhan bilang apa? Yang dilahirkan dari daging adalah daging, yang dilahirkan dari roh adalah roh. Ya. Jadi nanti manusia berdosa tidak bisa menghasilkan kebaikan. Semua kebaikan kita pun kita pakai untuk apa? Dalam Tuhan. Ya. Dan Tuhan Yesus sendiri mengatakan gini, engkau harus dilahirkan kembali. Kalau tidak, engkau tidak bisa melihat kerajaan Allah. Tidak bisa melihat kerajaan Allah itu maksudnya apa? Dia tidak akan bisa menghargai kebenaran Tuhan. Dia tidak akan bisa menghargai pekerjaan Tuhan di atas muka bumi ini. Dia tidak akan rindu sama kebenaran firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, salah satu tanda kita belum dilahirkan adalah kita abai terhadap firman Tuhan. Ya. Itu bahaya. Saudara-saudara. Ada kondisi tidak mendengar, ya, menulikan diri. Jadi gini ya, kadang-kadang kita datang ke ibadah tuh, khotbah-khotbahnya jelek, gitu segala macam ya. Akhirnya kita sudah ya masih udahlah, cepat selesai aja gitu ya. Akhirnya gimana? Ketika khotbah, kita tuh langsung kayak menulikan diri. Kita bohong, kita main HP, kita main kuku, ya terus apa lagi ya? Kita lakukan banyak hal. Habis ibadah, habis firman Tuhan langsung semangat lagi. Itu tidak akan menunjukkan diri atau membenci firman Tuhan bisa. Ya. Ada teman saya ya, dia hebat banget. Bapak Ibu Saudara lagi yang membuka firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terakhir, misalnya mari kita berdoa ya, untuk kan biasanya kita bete. Langsung ngomong. Mantap. Yang harus sadar. Karena terbiasa ini menulikan diri. Dan kalian tahu ya, kalau kalian terus menerus, apalagi kalian pengurus, kalian tahu gini ya, kalian terus menerus membiasakan diri untuk menulikan diri ya. Jangan salahkan Tuhan. Kalau nanti dia tutup dengan kalian betul. Kan itu yang kalian tahu ya. Kalian tahu dosa ketika manusia berdosa, umat Tuhan yang paling besar bukan ditabok, bukan dimarahin, bukan dikasih penyakit, tahu. Nomor 1 bahwa you akan diserahkan kepada penajis. Jadi dengan kata lain, you mau apa? Mau berzina? Kasih. You mau apa? Mau korupsi dan tidak orang lain? Kasih. Mau apa? Puasa? Saya kasih. Semua saya kasih. Silakan. Dan kalau kita memulai kehidupan Tuhan, ada apa masalah dengan Tuhan? Ini masalah kecil. Saya tidak pernah lagi. Waktu itu benar, nggak mau? Hati-hati ya. Bahkan kalau kami sering jadi hakim atau ngomong, oh itu banyak orang oke, ya, apalagi Pak Hendra ya, kalau kerjanya mana-mana dulu, ya, ngeburu-buru ya, karena ada kerjaan lain, saya kasih duit ya biar ada kerjaan ya, atau sibuk menghakimi orang dari isi khotbah, wah ini khotbah cocok, nah ini khotbah cocok buat yakin. Kan sering kita begitu ya, kita dengar firman Tuhan terus kita ngomong ini cocok buat saya ini, harus didatang sekarang ya. Udah gitu ya, sering gitu ya, merasa gitu teman-teman. Wah ini cocok buat sini, ini cocok buat situ, tapi nggak pernah ngomong itu cocok buat saya. Wah kita merasa sangat suci ya. Kalau ini ya, kalau ada firman Tuhan yang misalnya engkau dengar terus menerus ya, jangan berzina, jangan berzina, jangan berzina. Tapi sekarang nggak bilang berzina, itu menurut peringatan Tuhan karena kalau ini ujung jurang. Atau mungkin pengajaran firman Tuhan itu mau dipakai oleh Tuhan ya, oleh kamu untuk menolong orang lain. Jadi dengan firman Tuhan itu baik-baik. Bahkan dari orang yang paling membosankan sekali, dari yang gaya yang paling jelek, dari yang nggak tahu ada isinya apa enggak ya gitu ya, tetap kamu dengar ya. Selama dia tidak mengajarkan kesesatan, kalian dengar. Kalau udah sesat gimana? Keluar, lari ya. Cari gereja lain susah amat gitu ya. Ya kan bukan
bukan milik institusi, ya. Dia milik siapa? Aku milik Tuhan. Kalau gitu, nah cari. Ya, jadi kita buta secara rohani ya, kita tidak bisa melihat keberadaan Allah. Ya, kita coba-coba tadi ya. Nah, jadi kelahiran baru itu pertama-tama teman-teman, ya bagus sekali kata-katanya, dilahirkan kembali. Kata kembali itu ya, pakai kata apa? Anoten. Ya, jadi terjemahan Indonesia ini agak salah. Sebenarnya yang benar adalah bukan born again, tapi dilahirkan dari atas. Yang lahirkan siapa? Tuhan. Ini kuasa Tuhan betul-betul murni dari Tuhan, ya. Dan kita dilahirkan itu seperti bayi dari tadinya mati, teman-teman ya. Kan kita tadi udah bahas kondisi mati ya. Mati itu tidak bisa melakukan apa-apa. Mayat tahu nggak dia berdosa? Mayat tahu dia mayat? Hah? Hanya orang hidup, hanya orang yang dihidupkan yang tahu dia sebelumnya mati, ya kan? Paham nggak? Nah, tapi Tuhan itu memberikan gambaran orang yang diberikan kembali itu seperti bayi. Nah, jadi kalau bayi itu apa yang harus dilakukan oleh bayi itu? Bertumbuh. Bisa nggak kita orang Kristen merasa, oh saya sudah cukup? Deh, kita tadi bahas kemana? Gambar rupa Allah yang sejati siapa? Gambar rupa Allah yang sejati tadi? Spesifik foto? Kristus. Jadi standar kita siapa? Nah sekarang pertanyaan, kalau standar kita Kristus, ada berhentinya nggak? Makanya aku kalian jadi anak muda jangan terlalu sombong gitu. Pak, yang ini saya sudah belajar, saya sudah kenal Tuhan. Ya, saya masuk SMP ya teman-teman ya, 4,5 tahun ya. Saya bikin tesis itu ya, saudara sekalian 1 tahun. Ya belajar bahasa Inggris, sudah baca. Habis saya belajar, saya merasa Tuhan. Enggak, saya baru tahu saya nggak tahu apa. Terlalu besar, indah sekali Alkitab. Begitu kan? Ya. Dan sekarang kalau ditanya, saya tahu seberapa banyak Pak? Nah, mungkin 1% enggak. Ya, berarti saya sudah baca berapa buku ini? Mungkin sudah ratusan, mungkin sudah ribuan, saya tidak tahu. Tapi pertanyaannya, ya, Tuhan itu bisa saya grasp dengan sempurna? Enggak. Ya. Jadi harus bertumbuh terus ya. Dan ini adalah kedaulatan penuh Allah. Nah, ya teman-teman ya, kalau kedaulatan kita nggak usah bahas lagi ya. Kuasa yang mengubahkan. Nah, jadi saudara-saudara sekalian ya, pertama-tama ketika seorang lahir baru, dia akan diubahkan. Proses pengubahan itu mulai dari insaf akan dosa, dan dia akan sadar akan kemiskinan rohaninya. Makanya Matius 5 itu kan tentang apa? Khotbah di bukit. Mulai dengan apa? Ini ajaran etik Kristus. Ajaran etik Kristus dimulai dengan apa? Diberkatilah orang yang miskin, kan katanya berbahagialah. Itu terjemahannya agak keliru. Yang paling tepat adalah diberkatilah, ya. Diberkatilah orang yang miskin. Kata miskinnya itu pakai kata petokos deh. Ada 2 kata miskin di dalam Yunani, petokos dan penikros. Penikros itu miskin tapi masih punya sesuatu. Contoh apa? Ibu janda miskin. Dia pas lagi punya 2 peser, janda miskin pakai kata penikros. Pasti udah kasih katanya berubah jadi petokos. Petokos artinya tidak punya apa-apa. Literally have nothing. Jadi Tuhan bilang, berbahagialah orang yang ayo baca. Matius 5. Matius 5 ayat 3 kita baca sama-sama 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai. Itu deh kuncinya itu. Sadar bahwa dalam diri kita tidak ada yang baik. Kadang-kadang ketika saya menginjili orang Kristen apa? Ya Pak, lumayan lah. Saya punya orang tua aku pendeta. Ya dia sudah hidup cita-cita. Dia ngomong saya anak pendeta sebenarnya. Terus saya Pak, saya udah jadi ketua pemuda, saya udah jadi ketua remaja, saya udah jadi ini, saya udah menginjili di sini kesana, saya. Yang mau dia ngomongin apa? Saya cukup baik. Saya cukup baik. Tapi tahu nggak kelahiran baru dimulai dengan apa? Kesadaran akan kebangkrutan total, you gak punya apa-apa. You really have nothing. Ya, ini yang membuat kita empunya kerajaan surga. Makanya tahu nggak habis ayat 3 ayat 4 apa kata-katanya? Berbahagialah orang yang berduka cita. Kenapa dia berduka cita? Karena dia sadar dia tidak punya pengharapan. Pengharapannya di mana? Penghiburannya dari mana?
dari Kristus mati. Amen. Nah itulah kekristenan. Jadi kalau kamu belum nyari boleh berbuat baik kamu ya nggak bisa. Nah kita akan dibuat jadi ciptaan baru. Jadi ini ya, nggak ada orang Kristen yang bisa mengatakan ini, Pak ya emang inilah saya apa adanya. Tuhan menerima saya apa adanya. Benar nggak itu? Atau kalau lagi pacaran terus dia ngomong sama saya, terima doa padanya ini gua yang juga. Ini harus cintai gua pada gua. Kalau ada ya pasangan kalian ngomong gitu dia putusin sama satu. Dia nggak mau berubah. Kalau cinta itu mengubahkan. Cinta itu mengubahkan. Kamu akan berubah. Mau berikan yang terbaik bagi dia. Nggak bisa. Tahu orang Kristen itu ciptaan baru. Dia akan berubah. Tapi Pak katanya gini, Pak, tapi saya ini kan kayaknya masih kayak yang lama. Ya, saya masih jatuh dalam dosa ini, saya masih melakukan itu, saya masih begini, begini. Tapi gini kata C.S. Lewis, ini bagus banget. Kadang-kadang orang Kristen itu ketika dia bertumbuh, memang standar ketulusannya akan terus naik. Jadi ketika dia menilai dirinya, dia akan terus kecewa. Itulah kenapa kita butuh komunitas lain untuk menghibur, untuk mengatakan nih, bro, dia ingat nggak di masa lalu itu kayak apa? Sekarang sudah jadi. Ya, C.S. Lewis itu mengatakan ini seperti derajat ya. Orang itu mungkin cuma beda satu derajat di alam ya. Tapi kamu tahu ujungnya makin jauh. Tapi orangnya akan sadar, ya akan sadar. Yang sadar siapa? Komunitas orang Kristen. Dia akan menyadari orang yang berbeda. Kita terus, kalau kita orang Kristen ya, kita mengevaluasi diri kita pakai standar firman Tuhan. Apalagi kalau kita bertemu, banyak kecewanya deh. Terus-terusan kecewa gitu ya. Tapi nanti kita akan mendapatkan pengangguran kapan? Kayak misalnya kita izin orang, ya orang itu mau bertobat. Kita harus dipakai Tuhan. Kita akan melihat dari mana? Dari realita yang Tuhan hadirkan di sekitar kita. Ketika kita melayani, ketika kita punya komunitas rohani. Nah itu kenapa kita nggak boleh jadi orang Kristen ya memisahkan diri kita dari gereja yang sejati, nggak bisa. Ya, nggak bisa kita hidup sendiri. Ya, jadi dibangkitkan, kita akan punya perbedaan dari orang yang mati rohani. Orang akan lihat perbedaannya. Dan kita punya keinginan yang diperbarui. Tadinya kita ingin untuk apa? Untuk memuaskan diri kita sendiri. Keinginan kita selanjutnya adalah untuk memuliakan Tuhan, untuk mencintai Tuhan. Jadi relasi yang tadinya terputus itu jadi tersambung kembali. Dan ini nih, haus akan susu rohani. Ya, kita akan terus mau dengar firman Tuhan, walaupun berat nih makanya ya. Dengar firman Tuhan ringan, enak atau berat? Berat kan? Kayak kalian dengerin saya ngomong udah berjam-jam, gimana? Enak gak? Kalau dia bilang enak ya, aduh kalian harus pergi ke masjid jiwa. Nah, gak enak ya, gak enak. Tapi kenapa kalian lakukan itu? Karena kalian berkenan, ya, kalian mencinta Tuhan. Kalian mau lakukan segala sesuatu untuk menyerahkan hati Tuhan. Contohnya kayak gini ya, ini saya kasih contoh ya. Saya punya anak dulu nggak bisa minum ASI karena dia alergi ya. Oke. Nah karena dia alergi terus dia makan ini, minum susu formula. Nah saya kerjain tugas ya jam 2 pagi karena besok jam 11 harus dikirim ke dosen saya. Ya, waduh STP kamu itu kejam. Pokoknya you nggak ngumpulin atau you ngumpulin telat 2 menit. Ya, ya. Terus saya kerjain jam 2 pagi. Tiba-tiba ada suara dari kamar saya. Saya lagi hot nih pakai, lagi lancar nih, banyak yang masuk. Wah, paragraf ya. Terus saya bikin spasinya, keren, gitu ya. Tiba-tiba gimana? Terus otak gue lagi bagus nih. Ya, kan nggak mungkin saya tunggu ya Pak ya. Nanti 2 jam lagi kita selesai. Itu kan? Kayak saya lakukan apa? Saya langsung berangkat, cari minum susu. Ya kalau kalian ada punya teman apa, saudara yang punya baik, gimana tahu ya di susu formula itu, wah harus akurat airnya juga. Kemudian saya kurang ini, kurang lagi, kelebihan. Wah, ribet banget gitu ya. Terus kita masukin. Nah setelah proses itu gimana? Saya ngomong, cuan, nama anak saya gimana? Cuan mau minum susu. Hati
papanya ini berdegup kencang gitu, kayak orang mencintai gitu. Itu nggak? Nggak apa yang saya lakukan? Ngomel gitu. Salah terus pas saya kasih susu ke dia, gimana? Mak, terima susu yang papa bikin dengan segenap udah di papa gitu. Ngomel saya, nah ya coba-coba. Saya nggak tahu, istri saya kalau udah nggak gitu, saya pengen gitu. Habis itu saya balik ke meja saya, apa yang terjadi saudara sekalian? Blank. Tuhan kasih dosa. Apa yang bisa ditulis? Saya pernah ngalamin itu ya. Ditulis terus ada yang ganggu gitu tiba-tiba hilang. Pertanyaan deh. Kalau malam itu, karena saya bangun 100 kali hati saya langsung kan. Saya lakukan kenapa? Karena cinta. Itu. Dan itu indah, itu indah. Kalau saya ingat itu, saya senang. Saya mau lagi nggak? Saya mau lagi. Kalau ditanya, Pak mau punya anak lagi nggak? Siap! Nah, walaupun 3 bulan pertama seperti orang mati ya, jadi zombie. Di Pak Herat, gimana tadi hari ini kalau udah tidur berapa jam? Sudah lumayan setengah jam. Terus saya berdoa, terus habis ini kok mati. Gimana? Kalau disuruh lagi mau? Mau. Karena lihat kalau cinta pas lagi ketemu anak saya gimana? Papa. Kalau saya dia cuma bisa ngomong, dah, semua jadi papa. Ya ini papa, semua papa. Sama nggak saya? Happy. Kenapa? Ada relasi yang bertumbuh. Saya makin pengen kenal bayi saya juga makin kenal saya. Itu ya. Dan anak itu kan terus haus kan. Nah kita harusnya punya etik seperti bayi itu, etik bayi ya, yang selalu haus gitu, ya. Jadi relasi itu dipulihkan. Ya kan tadi yang besar apa relasi dengan Allah, manusia lain, diri sendiri dan ciptaan. Nah akhirnya dipulihkan semua. Makanya kalau kita misalnya contoh ya, ini semua udah tahu lah ya. Misalnya contoh nih, relasi dengan Allah dipulihkan, ya itu jelas ya. Roma 5 ayat 10 kita baca lagi. Roma 5 ayat 10. Oke, kita baca 1, 2, 3. Sebab jikalau kita Roma 5 ayat 10, 1, 2, 3. Sebab jikalau kita ketika masih seturun diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Jadi gini teman-teman ya, jelas dosa itu definisi paling utamanya adalah musuh Allah. Jadi kita kalau berdosa kita sedang melawan Tuhan ya, tapi kita diperdamaikan oleh Kristus. Ya karena dia sudah menanggung semua. Ya, terus manusia dengan manusia lain dipulihkan. Ini minta untuk saling mengasihi. Jadi bedanya kita dengan yang lain apa? Kita bisa mengasihi, mencintai. Mencintai itu kayak apa teman-teman? Nggak kayak orang Kristen gini loh. Nggak kayak orang dunia. Kalau orang dia mengatakan, Pak dia kan orang bodoh, orang miskin, ngapain? Kalau jadi jemaat kita nggak ada gunanya. Jadi yang diinjili siapa? Orang-orang kaya, orang-orang pintar. Orang miskin gimana? Orang bodoh gimana? Nggak perlu. Kenapa? Karena nggak ada gunanya dia mati. Ya. Jadi teman-teman, ketika kita menjadi orang Kristen yang sejati ya, kita ini enggak, kita akan melakukan itu ke orang lain enggak? Ya karena kita sadar ya. Orang itu miskin kita perlu bantu. Kenapa? Karena dia akan membantu. Ya. Kalau kita mau mencintai Tuhan, caranya gimana? Namanya gini kan? Perintah yang utama adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwa, kalbu, kekuatan. Dan yang sama dengan itu adalah yang sama. Kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Kenapa? Karena manusia adalah gambar Allah. Jadi make sense ya. Doktrin gambar Allah itu kita pelajari ya. Ternyata ada di mana ya doktrin gambar Allah itu ya. Jadi kalau kita nggak ngerti semua kita teman-teman ya. Jadi relasi dengan ciptaan dipulihkan. Nah ini penting nih ya. Nah ini apalagi kalian anak ITB ini ya, kalian bisa merusak alam kalau hari ini. Ini saya lagi khotbah ini juga di Jatinangor ya.
Kolose 1 ayat 19 sampai 20. Tapi udah lewat ini 2-3 minggu yang lalu. Kolose 1 ayat 19 sampai 20 kita baca bersama-sama 1 2 3. Karena seluruh kebenaran Allah berkenan dia di dalam Kolose 1 ayat 19 sampai 20 kita baca sama-sama 1 2 3. Karena seluruh kebenaran Allah berkenan dia di dalam dia, dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Apa sih yang dimaksud? Segala yang di bumi dan yang di langit ini, teman-teman. Kalau yang di langit jelas ya, kan itu milik Tuhan. Tapi kalau yang di bumi apa maksud? Pak, kalau gitu yang gak percaya Tuhan juga, kalau orang liberal pakai ini untuk apa? Ngajarin apa? Semua yang gak percaya Kristus pun diselamatkan. Pertanyaannya, ada nggak pikiran itu dalam otak Paulus? Gak ada. Kalau kita baca Roma jelas ya, keselamatan hanya oleh Kristus. Galatia juga sama kan? Ada nggak keselamatan lain di luar Kristus? Nah, jadi ini bicara tentang apa? Bumi ini akan diperdamaikan, akan betul-betul dikelola untuk kemuliaan Tuhan lagi, akan dipulihkan oleh siapa? Oleh anak-anak Tuhan. Sejak kapan, teman-teman? Ayat 20, sesudah ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Jadi pemulihan dunia ini, pemulihan alam dilakukan oleh orang-orang Kristen sejak dia dipulihkan oleh Kristus. Ngerti nggak? Jadi you yang tambah di sini siapa tambah ya. You nggak akan menambah dengan cara yang salah. Ya, ada yang minyak, ada yang minyak. Yang lain ada yang berkaitan dengan alam, yang biologi ya. Kalian akan sadar ya kehadiran kalian ya. Nah, terus Galatia 2 ayat 20, hidupku bukan aku lagi tapi Kristus yang telah nanti dia bangkit bagiku ya. Salah ya. Salah. Galatia 2 ayat 20. Ini tuh yang namun aku hidup tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidupku yang hidup sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman di dalam anak Allah yang telah mengasihi aku. Ini mau bilang apa? Jadi aku tidak diperbudak oleh diriku lagi. Yang di dalam diriku itu bukan diriku lagi. Ngerti nggak? Kita udah diperbudak diri. Jadi ini bisa mengatakan tidak nggak pakai dosa? Bisa. Ya. Nah, ini ya yang terjadi teman-teman ya. Orang-orang Kristen akan mengalami yang namanya justification. Justification itu apa tadi? Penebusan. Ketika engkau percaya pada Kristus, engkau akan dinyatakan benar oleh Tuhan. Ya, karena apa? Karena dosamu sudah ditebus oleh Kristus. Ya. Nah, di saat yang bersamaan, ia mulai mengalami yang namanya regenerasi tadi, pemulihan demi pemulihan. Lu akan makin dikuduskan. Ya. Dan justification itu betul-betul deh akan membuat kamu menjadi orang yang diadopsi. Jadi Yesus itu bukan bapak kita ya. Yesus itu kakak sulung. Ngerti gak? Dia yang sulung. Kita adopsi adik-adik bungsunya. Nah, adopsi itu ya dijelaskan dengan sangat baik oleh rekan saya Jessica. Dia bilang begini, Allah Bapa itu sebagai hakim sebenarnya. Dia harusnya membebaskan kita. Tapi karena kakak sulung kita sudah mati bagi kita, apa yang dilakukan oleh Bapa? Ya, karena kita terhukum, kita dianggap sebagai anak, kita dimasukin ke rumah, kita diperlakukan persis seperti anak. Itu akan apa doa kita terima Allah. Itu adopsi namanya. Kapan-kapan kita bahas adopsi ya. Ini doktrin yang sangat besar kali ya. Tapi kapan-kapan ya. Jadi conversion justification. Conversion itu yang kita akan berubah. Konversi ya. Tadinya suka berzina akan berhenti berzina gitu ya. Nah, sanctification, perseverance. Nah, ini nih ya. Ini semuanya akan terjadi dalam diri kita ya. Sanctification, perseverance. Akan ada nggak penderitaan yang dialami oleh orang Kristen? Akan ada. Tetapi sekarang pertanyaannya, kita akan jatuh nggak? Kita akan kehilangan keselamatan kita nggak? Nggak. Kenapa? Karena Tuhan sendiri yang berjanji. Nah, tapi dalam pengurusan itu sebenarnya, saudara-saudara, itu terjadi dua hal. Yang pertama itu mortification of sin. Ya. Kalau orang tidak dilahirkan, dia tidak akan mengalami ini. Tapi kalau dia dilahirkan, dia akan mengalami ini. Dua hal. Ini dari Calvin ya, dari Calvin. Pertama, mortification of sin, mematikan dosa. You akan terus bertarung melawan dosa. Ya, kamu yang tadi misalnya ya, kamu suka apa ya contohnya laki-laki ya. Laki-laki tadinya ada yang suka nonton film porno, apa yang dilakukan? Stop.
Terus gimana kalau lagi sakau terus nonton lagi? Berjuang lagi. Ya, tadi mungkin setiap hari, sehari 4 kali. Ya, menjadi orang yang 3 bulan sekali. Ya. Oh begitu ya, maaf ya. Oh benar. Ya, jangan berjuang, jangan bertarung. Ya, kenapa? Karena dia tahu setiap dosa dia menyakiti hati Tuhan. Ya, orang yang jatuh dalam dosa, kalau dia sudah percaya kepada Kristus, dia sadar dosanya itu menyakiti hati Tuhan. Jadi dia akan bertarung terus melawan dosa dia. Ya, dia akan menciptakan segala kondisi untuk bertarung melawan dosa. Dia akan minta kepada dari Tuhan untuk tidak berdosa lagi. Itu yang pertama. Tetapi saat yang bersamaan ya, harus ada yang hidup. Tadi kan ada yang dimatikan kan? Ini ada vivification yang kedua, menghidupkan manusia baru. Dengan apa? Dengan belajar firman Tuhan, melakukan kegiatan-kegiatan rohani. Ada yang bertumbuh dalam hati kita. Yang paling besar adalah apa? Cinta terhadap Tuhan. Jadi you melakukan segala kebaikan, you menjadi pengurus segala macam. Berat kali itu pengurus. Berat. Kenapa you mau melakukannya? Hah? Ditarik kali ini. Yang berat. Awal-awal masih berdosa begitu semua. Saya juga begitu ya. Saya masuk layanan dipaksa. Dulu gini deh. Saya masuk jadi guru sekolah minggu karena apa? Karena saya benci sama orang tua saya. Saya disuruh masuk stan, saya nggak mau. Saya berantem sama orang tua saya. Daripada saya berantem terus, mending saya ke gereja kan. Saya diajak jadi guru sekolah minggu. Alasan saya jadi guru sekolah minggu karena saya benci orang tua saya. Pertanyaannya, sekarang saya suka nggak? Saya suka, saya baru ini pelayanan yang sangat penting. Masuknya jelek ya? Masih ada. Alasannya jelek. Tapi kalau dikuduskan kamu bisa pakai. Bisa, ya, puji Tuhan ya. Nah, motivasinya apa teman-teman? Kasih kepada Tuhan dan sesama ya. Jadi sama seperti lahir baru, caranya bisa beda-beda. Ada yang baca KKR, ada yang baca Alkitab, ada yang melakukan ini dan itu. Ini juga pengurusan itu berbeda. Ya, makanya gini, kalau ngomong buah roh itu kan satu buah tapi karakternya banyak. Kayak mangga. Mangga itu kuningnya beda, empuknya beda, ya, besarnya beda. Itu karakternya yang berbeda-beda ya. Jadi ada satu buah yang besar tapi agak asam dikit. Tapi masih lumayan manis lah. Tapi nggak semanis yang ini. Ini kecil tapi dia manis. Nah gitu loh. Ya, tergantung masing-masing ya. Nah setiap orang begitu. Tapi kita nggak bisa ngomong gini. Kalau kasih sukacita apa mendalami diri kita nggak bisa ngomong kayak gini ya, teman-teman ya. Saya ini lahir baru. Saya bertumbuh dalam sukacita, tapi kasih nggak bertumbuh, bisa nggak? Nggak bisa. Semua kita bertumbuh dalam semua karakter itu, tapi setiap orang beda. Mungkin dia kasihnya lebih banyak, saya pengambilan dirinya lebih banyak. Gitu, ngerti ya? Nah itu beda-beda. Jadi nggak usah sama-samain diri kamu dengan yang lain. Dan gini aja. Kalau keselamatan itu murni karya Allah tanpa melibatkan manusia, monergisme. Tapi kalau kita ngomong pengudusan itu ada 100% gini ya. Kalau keselamatan itu udah mau habis ya, ini udah tinggal 2-3 ngomong lagi. Jadi gini teman-teman ya. Kalau kita ngomong keselamatan itu murni 100% karya Allah. Tapi kalau ngomong pengudusan itu 100% karya Allah dan 100% karya kita. Ada tanggung jawab kita ya, hati-hati. Jadi kalau kamu jadi orang Kristen, malas baca buku teologi gimana? Itu gimana? Kalau ada seminar yang bagus, kamu nggak mau bayar, mengatur bagaimana? Itu banyak yang kita gini ya, orang Kristen piciknya gini ya. Kalau nonton bioskop gimana? Kalau nonton bioskop, bayar berapa? 45.000 baru nonton, ya. Habis itu makan, baru kami udon, berapa? 45.000 ya. Kalau cuma minyak doang. Enggak pakai apa. Temen gue gitu yang sana ya. Dagingnya dari saya enggak ngajar. Enak aja lu minta dari gue kan. Dia minta dari saya. Dia minta minyak. Oke lah, karena dia memang gitu ya. Orang Kristen. Ya. Tapi gila ya, saat kali jalan berapa habis? 100.000. Tiba-tiba nanti ada seminar teologi untuk orang Kristen. Ya, seharian dulu tinggal dengar, dikasih makan siang, suruh bayar 50.000. Firman Tuhan harusnya saya dapat gratis Pak, karena ini diberikan gratis
Tiba-tiba keluar gitu omongannya. Betul ya, orang Kristen. Pertanyaannya, emang kita dapat gratis? Dek, keselamatan kita gratis ya? Hah? Dibayar. Siapa yang bayar? Tuhan Yesus. Tidak ada gratis. Hei, tidak ada makan siang gratis, bro. Ya, yang bayar siapa? Kristus. Kalau Kristus sudah memberikan segalanya, ini cuma ngasih sedikit untuk ikut sebentar-sebentar, ya nggak bisa. Yuk lihat ya, online yang bagus-bagus ya. Sebentar dari gereja-gereja yang bagus di Gonier, apa, Gospel Coalition, Speak, yes, promosi. Ya, atau yang lain yang misalnya bayar. Cuma orang Kristen bilang, gue pengen gratis. Picit kita. Pengennya dari Tuhan gratis, semua gratis. Cinta gitu kan? Cinta mau berkorban kan rasanya? Ya hati-hati ya. Kan gini ya, di mana hatimu berada, di situ uangmu berada. Oh bukan ya, di mana uangmu berada, di situ hatimu berada. Ya, jadi gini ya teman-teman ya. Kalau regenerasi ketika kita lahir baru, jelas itu adalah tindakan yang pasif. Tapi tempat kedua ya, ada aktif, ada sisi aktif manusia, ya. Dan jelas ya, kalau kita baca Titus 2 ayat 12 sampai 14, tidak terlepas dari konteks umat atau gereja, ya. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Itu kita lihat di sini ya. Ia menguduskan bagi dirinya suatu umat. Jadi teman-teman ya, kalian jadi pengurus, jangan pernah jadikan alasan pengurusan kalian tidak ke gereja. Ini kebiasaan itu saya bentak itu anak FKW karena Pak kita ada acara rapat karena buat ikut retret hari Minggu. Terus kami nggak ke gereja kalian masing-masing tidak, harus bubar ini. Hati-hati ya. Saya nggak mau kalian nanti bikin acara di hari Minggu, ya. Kalau you punya acara ya itu orang-orang itu tidak mau gereja lagi urusan mereka. Tapi kalau kalian datang ke gereja lokal kalian dibentuk di mana di gereja? Ya, jangan sembarang. Ya, ini semua konteksnya itu gereja lokal. Surat-surat Paulus tidak ada yang lain. Ya, ngerti? Paham ya? Jadi hati-hati sebagai pengurus ya. Kalau kalian tidak tertanam di gereja yang tepat, ya, bahaya kalian membahayakan kepengurusan kalian sendiri. Oke, kalian cuma tunggu di gereja, cari gereja yang baik. Pilih satu, ya, jangan suka jajan, ya. Pilih satu, yang terbaik, kamu di sini, ya. Dan jelas, kepalanya siapa? Kepalanya Kristus. Kenapa ini penting deh? Kalau kepalanya adalah Kristus, tubuhnya harusnya punya DNA yang sama. Tubuhnya punya DNA yang sama, ya. Jadi sebagaimana Kristus bergerak kanan dia harus ikut, ya. Nah, jaminan keselamatan. Kenapa kita tidak akan kehilangan keselamatan kita deh? Karena ini ada janjinya siapa? Janji siapa ini? Janji Tuhan Yesus sendiri. Jadi kita tidak akan dilepaskan, ya. Kenapa tidak dilepaskan deh? Karena Kristus itu mati bagi dosamu dulu, sekarang, dan di masa depan. Jadi orang Kristen bisa kehilangan keselamatannya nggak? Dari bahas itu ya, bisa nggak kehilangan keselamatannya? Enggak, ya. Dan sama sekali tidak bergabung. Misalnya gini contoh ya, Mike, habis ini dia berantem sama Melky, tidak cocok mereka, berantem, pukul-pukulan, kupak. Tapi dua-duanya mulai baru. Habis itu keluar dari sini, ya, mereka dua-duanya ditabrak truk, mati di depan. Masuk apa? Habis berantem. Masuk. Kenapa? Terus Pak, dosa kita kemana? Di Kristus. Makanya gini deh, kita sebagai orang Kristen jangan macam-macam dengan dosa. Karena kita harus sadar gini ya, Allah kita kasih dia, tapi dia Allah yang adil juga. Dan keadilan kasih Allah itu bertemu di mana di salib. Jadi salib itu adalah paradoks indah, pertemuan antara kasih dan keadilan Allah. Di situlah semua bertemu. Ya. Dan Tuhan itu membayar dengan harga yang jauh lebih mahal. Gini ya, kalau saya tidak berdosa, tapi saya manusia biasa, saya cuma bisa mati misalnya buat jodoh. Karena saya cuma manusia biasa. Kenapa Kristus bisa mati buat kita semua?
Karena dia juga 100% Allah yang mati. Dan dia melakukan apa di atas kayu salib? Dia mengalami apa yang dialami oleh manusia. Pertama dia mengalami kematian rohani. Ketika dia di atas kayu salib mengatakan, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu momen deh, bahwa para bapak gereja mengatakan, itu adalah momen di mana semua dosa manusia, umatnya ya, yang percaya kepada dia, ditumpahkan kepada Kristus. Di situ Allah Bapa memalingkan wajahnya dari Kristus. Itulah kematian rohani yang dialami oleh Kristus. Setelah itu apa yang dialami oleh Kristus? Kematian tubuh. Persis yang kita alami. Habis itu yang terjadi, Yesus juga bangkit. Tubuh dan rohani. Itulah yang nanti akan terjadi pada kita. Yang terjadi pada kita apa dulu? Tadinya kan pertama mati, rohaninya kan. Sekarang hidup apanya? Rohaninya dulu. Nanti baru kematian, baru kebangkitan fisik. Kapan terjadi? Ketika Tuhan Yesus datang. Ya, teman bisa. Oh iya. Ya. Jadi jaminannya ada di Allah sendiri ya. Dan ada janji menyertai Kristus deh. Aku akan menyertai engkau senantiasa pada akhir zaman. Jadi kenapa kalian jadi pengurus deh? Karena kalian terlibat dalam ini. Sebuah proses yang namanya pemuritan. Pemuritan itu nggak cuma terjadi di kelompok kecil. Ini jangan salah ya. Orang itu kalau mengatakan pemuritan cuma di kelompok kecil itu tidak salah. Pemuritan itu terjadi di mana? Ini juga ini pemuritan. Lewat khotbah, lewat apapun. Karena bahasa aslinya kalau kita ngomong ya, ini yang adalah kata kerja itu cuma jadikan semua bangsa murid, menjadikan murid. Sisanya itu partisip. Jadi bahasa lain gitu. Ada kata kerja, ada partisip. Jadi gini, misalnya menjadikan murid. Cara menjadikan murid itu partisipnya. Nah, cara menjadikan muridnya itu apa? Ya itu tuh pergi, ya membaptis, mengajar. Jadi ada pengajaran juga kan? Ngerti? Jadi semua yang dikerjakan oleh gereja itu pemuritan sebenarnya. Dan yang kalian lakukan di sini juga adalah pemuritan. Pemuritan apa? Misalnya di dalam ibadah, kita mulai dengan apa? Ujian itu memuridkan. Ya, makanya kita kalau ibadah jangan tidak pilih lagu sembarangan. Harus sesuai sama tema. Nggak bisa kan? Ya, karena kalian dari proses memuridkan, menyiapkan hati orang untuk mendengarkan firman Tuhan. Tak bisa sekarang, Kak, ini ada lagi lagu yang lagi hits. Boleh, nggak boleh. Ya, you bukan sekali lagi ya. You bikin ibadah bukan untuk menyembah orang yang datang, apalagi dirimu sendiri. Dilakukan ibadah untuk menyembah Tuhan. Dan tapi gini ya, ada janji apa penyertaan Tuhan. Jadi jangan takut. Ya, bagi yang takut jangan takut. Dia pasti bisa ya. Ya. Ya, jadi orang berdosa gimana deh? Mungkin kehilangan ini nggak? Kehilangan keselamatannya nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Cuma pertanyaannya gini, iblis akan diam enggak? Ketika kalian jadi pengurus, saya kasih tahu. Lebih berat mana kalau kalian jadi pengurus atau tidak? Lebih berat jadi pengurus ya. Kalau nggak jadi pengurus lebih gampang. Lebih gampang kan? Tapi gini ya, saya kasih tahu. Pertama-tama sulitnya di mana? Kesulitan jadi pengurus. Ini aja kita lihat. Untuk hadir di pemberontakan ini sulit ya. Tiba-tiba ada ujian ya. Terus hari tiba-tiba hilang, nggak jelas, tiba-tiba nggak tahu di mana mereka. Sulit. Untuk belajar aja di awal mula untuk membentuk worldview kalian sesuai dengan kebenaran kita sulit. Baru belajar itu sulit. Nanti lihat ke depan akan kompak semua. Tidak akan ada konflik. Nanti yuk mungkin benci sama sebelum ya, kalian mungkin akan sering membenci. Gimana? Masih mau jadi pengurus? Tapi satu hal yang saya mau sampaikan kepada kalian. Kalau kalian betul-betul jadi pengurus untuk Tuhan, kalian akan betul-betul bukan Tuhan. Karena janji Tuhan itu. Kalau mau melayani Tuhan, kalian akan
Tapi yang mau disertai Tuhan kayak gitu. Paham? Betul? Jadi setelah kalian jadi pengurus ini, kalian akan bertumbuh. Mungkin bertumbuh bukan dalam organisasi, mungkin bertumbuh dalam pengampunan, ya, bertumbuh dalam apa lagi? Dalam makin kenal Tuhan, dalam menerima orang lain, dalam berkomunikasi apapun, kalian pasti akan bertumbuh. Dan ujung-ujungnya kalian akan menjadi semakin serupa dengan Kristus. Tapi sekarang tinggal lihat enggak? Enggak, kalian akan diganggu enggak? Kalian akan diganggu, ya. Yang cewek-cewek nanti akan mulai ada yang mendekati. Cowok-cowok yang tidak kenal Tuhan, yang akan merusak pelayanan kalian, mungkin enggak? Mungkin. Yang cowok-cowok juga begitu, ya. Hati-hati teman-teman, ya. Ya kadang-kadang kita jatuh, ya, ada kemunduran. Kayak siapa contohnya tadi kita bahas sih? Daud. Tapi tahu nggak bedanya Daud sama Saul? Saul ketika ada kesalahan, dia omongin ke dia bilang apa? Tapi Tuhan, tapi ada kesalahan. Tapi bukan kamu yang telat, Samuel. Ya. Tapi dia itu rakyat yang suruh. Gak usah dibunuh. Saya mau kasih yang terbaik bagi Tuhan. Sampai Tuhan bilang apa? Loh, bukankah mendengar lebih baik daripada persembahan? Aku tak menolak engkau. Tapi lihat, apa yang dilakukan oleh Daud? Daud jatuh minta ampun. Yang dia tiduri itu, ya, saudaranya Ahitofel, orang yang sangat dia percaya dan sangat percaya sama dia. Bayangin, dia menang perang di mana-mana karena strateginya Ahitofel. Itu yang berkuasa. Ini apa namanya? Uria, bayangin. Dia kan tidur istrinya. Uria dipanggil, yuk pulanglah tidur sama istrimu. Tahu nggak apa jawabannya? Ada jawabannya. Masa sih teman-teman saya lagi bunuh-bunuhan di sana, saya pulang tidur sama istri saya, nggak mau. Dia tidur di mana? Di pos satpam. Habis itu balik ke rumah. Dia disuruh untuk pergi ke tempat di paling dekat. Maju nggak? Setia nggak? Setia nggak? Makanya pas Yoab bilang, nih, Uria sudah mati. Kesal nggak Yoab? Yoab aja kesal nggak? Terus makanya datang ke Daud, dia bilang, oh ada orang punya domba satu, terus dombanya diambil sama orang yang jahat. Tahu nggak apa yang dilakukan? Daud bilang, orang itu harus mati, tahu nggak? Nathan bangsa gimana? Orang itulah kau. Coba kalau itu terjadi di presiden kita sekarang, mati orang. Tapi yang terjadi dengan Daud, ada pembelaan, dan dia bilang aku telah berdosa terhadap Allah dan Rasul. Habis itu dia akhirnya Daud gimana? Dia melakukan kesalahan lagi kan? Dia menghitung tentara. Lihat nih, Daud yang keren. Terus Tuhan bilang ini, gua hukum ya. Sekarang pilih, ya. Udah habis lagi ya. Abaikan. udah habis. Dia bilang gini ya. Dan Tuhan tanya gini. You mau hukumannya begini, dihukum oleh orang, ya, atau saya hukum? Kan gitu ya. Tuhan nanya, you mau dihukum di mana? You mau saya serahkan kepada orang atau sama saya? Enggak. Sekarang pertanyaannya, kalau dihukum sama Tuhan lebih ringan kan? Enggak, lebih berat. Pas saya baca kok jadi begini. Ternyata lebih berat. Tahu. Tapi dia lebih baik dihukum sama Tuhan. Oh, indah sekali ya benar-benar. Itu yang disebut sebagai orang yang melekat dengan hati Allah. Ya. Nah, saya nonton kartunnya Daud kemarin, saya cuma berdoa Tuhan, saya pengen dapat 10% dari hatinya Daud. Kenapa dia marah sama Goliat? Karena Goliat menghina Tuhan. Kenapa dia nggak mau membunuh Saul? Karena Saul adalah orang yang berarti oleh Tuhan. Sekarang ternyata Daud cuma bunuh orang. Dia benci nggak sama Saul? Dia benci. Kalau bisa bunuh, dia bunuh. Kenapa dia nggak bunuh? Karena Tuhan. Jadi, kalian tahu apa yang dia lakukan kepada orang yang bunuh, yang ngaku bunuh Saul? Dicincang. Gila. Daud itu kejam sekali. Tapi hatinya bukan Daud. Begitu cinta. Ya. Jadi saudara-saudara sekalian,
sekalian, kita punya banyak kelemahan, tapi Tuhan masih mau pakai semua. Ya. Makanya ya, Paul Wasser mengatakan ini, we command to repent and believe, and if they repent and believe, truly in that moment they are saved in that moment. Ya, jadi kalau dia betul-betul bertobat dan percaya, dia langsung selamat. Tapi buktinya bukan cuma ketika dia berdoa, ya, tapi itu continuation of the working of God in their life through sanctification. Jadi tandanya engkau betul-betul sudah mencintai Tuhan apa? Ada perubahan. Engkau makin mencintai Tuhan. Dan ini, kalau bergantung pada diri kita, bisa nggak kita selamat? Kalau standar untuk selamat 100%, bisa selamat nggak? Oke, bagus sekali ya, Asis Pro ya. Nanti kalau kalian mau baca buku Asis Pro boleh cari. Ya, ada di Tokopedia. Ya, ada dua penulis yang saya sangat rekomendasikan. Pertama, Sinclair Ferguson, judulnya Kehidupan Kristen. Ya, itu bagus banget. Ya, sangat baik sekali, cari di Tokopedia juga boleh. Yang kedua, judulnya adalah Kebenaran Dasar Iman Kristen, Asis Pro. Itu juga bagus. Atau Umat Pilihan Allah, itu juga oke. Ya, oke, sudah selesai. Ada yang ini, harus tanya jawab.